Berjua-jua. Halo teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel aku Berma Tarigan. Selamat datang aku ucapkan untuk kalian yang menonton video aku kali ini. Jadi teman-teman, kami berempat, aku bersama teman-temanku di sini ada Junaidi, Jumadi dan Agung. Kami berencana naik ke atas Gunung Sibaya pada hari Kamis dan sekarang tepat jam 8:30. Kami berencana tidak ngecamp karena apa? Karena biar budgetnya sedikit dan juga waktu pun tidak terbuang seperti itu. Dan memang aku tidak hobi untuk ngecamp seperti itu. Hanya penasaran saja bagaimanakah puncak Gunung Sibaya. Jadi kami akan menuju ke atas dan sekarang kami lagi di mana ini, Zum? Di Simpang Serembak 2. Oke, jadi ini Simpang Serembak 2 Laugedang. di Laugedang. Jadi kami akan menuju naik dari sini, teman-teman. Maka dari itu ikuti terus video kami kali ini karena bagaimanakah tantangannya ke atas seperti itu. Oke, yuk berangkat. Jadi seperti biasa ya teman-teman, video ini akan aku mulai terlebih dahulu untuk rute jalannya. Jadi tujuan kita sekarang teman-teman, ini dia, ini adalah Jarang Uda. Jadi nanti di Jarang Uda ini kita akan melihat parkir mobil Kama, angkot Kama. Jadi ini dia terminal ataupun stasiun angkot Kama. Jadi dalam artian kalau kalian pun berjalan kaki ataupun naik angkot, bisa juga kalian naik Kama untuk menuju ke Gunung Sibaya ini. Dan untuk rute jalannya teman-teman, pada saat kami ke Gunung Sibaya ini kami melewati jalan dari Pemerahan Susu Sapi ataupun bisa juga yang melewati Universitas Quality, serta bisa juga dari jalan yang menuju ke Gondaling. Yang pasti tujuan kita adalah ke Jarang Uda seperti yang aku bilang tadi teman-teman di video ini. Dan setelah masuk di Jarang Uda teman-teman, kita terus saja ke atas setelah kita melewati stasiun Kama tadi, angkot Kama. Di sini jalannya sudah diaspal ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang naik sepeda motor ataupun kereta, kalian bisa naik terus ke atas sampai di distribusi nanti teman-teman. Jadi di sana nanti kita bisa memparkirkan kendaraan kita dan menitipkan kendaraan kita. Jadi untuk jalannya teman-teman seperti ini dia. Kalau pada pagi hari jalannya bisa dikatakan agak licin, tapi memang sudah diaspal ya teman-teman. Dan dapat kita lihat di sini jalannya pun sempit. Namun kendaraan sangat jarang di sini, tidak lalu lalang karena memang bukan jalan lintas. Jadi teman-teman langsung saja kita menuju ke atas dan ini dia teman-teman. Di sini nanti kita bertemu simpang seperti ini, kita belok kanan. Tetapi sebelum melanjutkan perjalanan, aku dan teman-teman memilih untuk berdoa terlebih dahulu di tempat ini. Oke teman-teman, jadi setelah kita selesai berdoa, karena apapun ceritanya kita tidak boleh terlalu semena-mena, kita harus jaga kesopanan dan berdoa kepada Tuhan, serta kita mohon izin kepada penunggu yang di sini, penghuni seperti itu. Jadi percaya tidak percaya kita harus tetap menjaga kesopanan kita lah seperti itu. Jadi langsung kita berangkat setelah kita berdoa. Setelah kita berdoa tadi di Simpang Laugedang itu teman-teman, jadi nama simpang itu tadi bisa juga dikatakan Simpang Laugedang. Setelah kita berdoa tadi, kita lanjut perjalanan kita teman-teman. Jadi di sini jalannya semakin sulit, bebatuannya, aspalnya sudah ada yang berlobang teman-teman dan juga sempit. Tetapi untuk sepeda motor ataupun kereta, kalau di Medan itu bahasanya kan kereta. Jadi untuk kereta masih bisa lah untuk dilalui, tidak terlalu sulit. Kalian bisa lihat di sini teman-teman, bahkan naik di tanjakan ini aku harus sendiri dan harus menurunkan teman aku, tidak bisa berboncengan. Dan di sini ada jembatan penghubung semacam papan seperti itu teman-teman. Jadi kita sudah dekat. Di sini terlihat sekali ya, memang temanku ini sangat bahagia karena memang baru pertama kali ini naik ke gunung, dan gunung pertama itu adalah Gunung Sibaya. Dan aku pun seperti itu juga teman-teman, baru kali ini naik gunung. Dan teman-teman nanti di sini kita akan melewati jalan yang lebih sempit lagi. Jadi teman-teman untuk jalur ini sepertinya tidak bisa dilalui oleh mobil ya, karena memang sangat tanjakan dan aspalnya juga licin. Jadi ini hanya bisa dilewati sepeda motor ataupun kereta. Jadi teman-teman
perjalanan kita tidak terlalu jauh lagi untuk sampai di pengutipan distribusi ataupun salah satu tempat juga untuk menitipkan kendaraan kita dan barang-barang kita, teman-teman. Jadi akhirnya kita sampai, dan bisa kalian lihat teman-teman, bule ataupun orang dari luar negeri baru saja turun pada saat kami naik. Jadi kami sampai di sini kira-kira jam 9 pagi, dan ini dia teman-teman tempat penitipan kereta helmnya, teman-teman. Jadi teman-teman, kita bisa memparkirkan kendaraan kita di sini. Jadi kita perhatikan. Di sini aman, dan kita titipkan kendaraan kita di sini. Jadi teman-teman, untuk biaya kita naik ke atas Gunung Sibaya, di sini kita dikenakan biaya kebersihan ataupun biaya distribusi. Yang pasti biaya ini nanti dipergunakan dengan baik, dan di sini kita membayar biaya sebesar 10.000 satu orangnya, dan untuk sepeda motor kita ataupun kereta kita 15.000 satu kendaraan. Jadi sebelum kita naik tadi teman-teman, kita menulis terlebih dahulu di sini, menulis nama kita berapa orang yang naik ke atas, karena kan takutnya naik ke atas 5 orang, turun 3 orang seperti itu. Jadi inilah gunanya dia di sini teman-teman. Jadi kita menulis, dan setelah kita menulis kita membayar biaya parkir tadi dan langsung naik ke atas. Oke, jadi sekarang teman-teman kita berada di trek yang pertama. Asik, trek pula ya kan. Jadi sebelumnya aku pun belum pernah nge-vlog seperti ini teman-teman. Bisa dikatakan seperti film Trans TV To My Trip, My Adventure. Jadi biasanya aku hanya nge-vlog review tempat wisata seperti itu, lawak karo, dan ya keiseng-isengan sehari-hari lah. Jadi baru ini aku mendaki. Iya, seperti yang bilang Jumadi, semoga dapat emas lah di jalan ini, segumpal seperti itu. Kalau bisa sebesar kepala kerbau. Jadi kita langsung kaya raya. Ini dia trek yang pertama. Kita naik, dan tampaknya Junaidi kawanku ini belum sampai di atas pun sudah minta makan, lapar katanya. Aduh, bahaya kali, masih di parkiran, lapar. Tadi disuruh sarapan di rumah, dia nggak sarapan. Oke. Tapi anehnya outfit kami untuk naik ke atas ini tidak seperti orang naik gunung, melainkan jalan-jalan ke kota. Tapi tidak apa-apa, karena memang pada dasarnya kami anak kampung yang sudah biasa melewati jalan seperti ini. Dalam artian kami sudah biasa capek badan seperti itu, tidak seperti kebanyakan orang pada umumnya yang suka rebahan. Memang kami dari kecil sudah hidup susah, jadi naik gunung-gunung seperti ini ya mudah-mudahan biasa lah. Tapi seperti yang aku katakan tadi, kita tidak boleh sembarangan ataupun semena-mena di sini. Kita tetap harus sopan, dan jalannya licin. Bahkan sepatu kami aja sepatu jalan-jalan, bukan sepatu naik ke gunung. Disitulah dia lawaknya. Ngos-ngosan tapi gas terus, biar paru-paru dipompa. Oke. Akhirnya kita sampai juga teman-teman, tapi bukan di puncak ya. Di sini masih kita masih seperempat perjalanan teman-teman. Di sini dia. Di sini kami mencoba untuk beristirahat sebentar, dan langsung lagi melanjutkan perjalanan kami. Dan ini sudah separuh perjalanan, nafas kami pun sudah ngos-ngosan, tetapi betis masih aman. Jika diistirahatkan sebentar saja, bisa lagi langsung untuk menuju ke atas. Puncak yang akan kami temui teman-teman, karena puncaknya jadi seumur hidup ini pengalaman pertama naik gunung
dan Gunung Sebayak inilah yang pertama teman-teman, seperti itu. Karena memang aku tidak hobi naik gunung. Dan menurut aku, untuk kalian yang mungkin belum pernah mendaki gunung, menurut aku ini adalah salah satu trek yang tidak terlalu berbahaya lah. Bolehlah untuk kalian yang pemula naik kemari, karena tidak terlalu berbahaya. Tetapi saranku naiknya di siang hari. Dan ini memang tidak terlalu sulit lah, masih biasa lah dilewati seperti itu. Karena pun pada saat masa kecilku di ladang itu jalannya memang seperti ini kalau mau ke ladang. Kita sudah separuh perjalanan. Itu dia Gunung Sebayak tadi. Aku penasaran bagaimanakah di sana, dan sudah tampak ada orang yang ngecamp teman-teman. Yuk, gas terus. Jadi mulai di sini teman-teman sudah terasa bau belerangnya. Jadi untuk kalian pun yang naik ke gunung itu, parfumnya mau kalian taruh 1 botol pun nanti kalau sudah di atas tidak akan tercium ya, karena akan terasa bau belerang di sini. Percuma kalian wangi-wangi dari bawah. Ya bukan berarti kalian tidak mandi juga ya. Walaupun memang kami tidak mandi, tidak apa-apa. Di sini sudah keluar keringat, tapi kita harus tetap hati-hati. Sambil nge-vlog boleh sambil berjalan, tetapi jalan tetap harus diperhatikan. Karena kalau di sini kecedut, tulang keringnya mesui sekali, sangat-sangat mesui. Ternyata di sini ada kue bulu teman-teman. Di sini kami melanjutkan lagi perjalanan. Jadi di sini perjalanannya bisa dikatakan seperempat perjalanan lagi lah. Sudah melebihi separuh dan hampir sampai di puncak. Jadi kami di sini sangat bersemangat karena sudah hampir sampai di puncak. Di sini kami memilih untuk beristirahat sebentar sembari berfoto-foto karena di sini pemandangannya pun bagus juga, dan pada saat itu matahari sangat cerah karena kami pada pagi hari naik ke atas. Prila ada nama-namanya bro. Coba nama saja. Wardah. Hah? Ada Wardah, Aida, Ian, Ricky. Oh ini nama-nama yang meninggal tau gue? Hah? Ini nama-nama yang udah pergi. Oke, jadi teman-teman, setelah 20 menit perjalanan, jadi tidak terlalu lama sebetulnya, akhirnya kami sampai di kawahnya. Jadi ini sudah bisa dikatakan sudah dekat dengan puncaknya. Di sini dia teman-teman, bisa kalian lihat. Ini dia. Dan hal yang bisa dikatakan sedikit miris ya menurut aku. Jadi rata-rata pendaki di sini membuang sampah sembarangan teman-teman, meninggalkan sampahnya di atas seperti ini. Ini sebenarnya bukan untuk dicontoh ya. Jadi kalau bisa kita itu naik membawa sampah, pulang juga membawa sampah kita. Tapi ya bagaimana ya, namanya juga manusia, banyak macamnya, tidak sama semua cara pikir orang-orang seperti itu. Dan kita langsung saja terus menuju ke puncaknya. Ini dia teman-teman. Sini sudah terdengar suara gasnya. Oke. Dan akhirnya kita sampai juga di kawahnya teman-teman. Aku nggak terlalu tahu apa namanya ini, jadi mungkin ini kawah karena orang sering menyebutnya kawah ya. Jadi ini kawah Gunung Sinabung.
ini dia. Gunung Sinabung. Terlalu capek. Jadi bukan Gunung Sinabung, Gunung Sibayak. Tujuan kita naik ke gunung ini, jadi kita berencana naik ke atas sana teman-teman. Di sana, jadi paling ujung, paling puncak. Tapi kita beristirahat dulu di sini sejenak. Nanti kita lanjut lagi naik ke atas terus. Dari atas sini kita sudah bisa melihat betapa indahnya ciptaan Tuhan. Dan kami beristirahat pada naik Gunung Sibayak ini di salah satu tempat itu tidak pernah lebih dari 5 menit teman-teman. Jadi kami beristirahat sejenak dan langsung lagi melanjutkan perjalanan kami. Oke, jadi sekarang teman-teman, meskipun napas kita sudah mulai ngos-ngosan, tapi ini masih sanggup lah ya. Bahkan sudah berkeringat, buka jaket juga. Kami menuju ke atas puncak. Dan di sana kami tadi bertemu dengan bule. Berasal dari Australia. Tadi aku bertanya sedikit lah. Walaupun dulu SMA sering cabut, kalau sekedar hanya bertanya berasal dari mana, masih bisa lah. Jadi tadi dia berasal dari Australia. Oke. Kita gerak ya. Ke atas. Semakin mendekati puncak dan semakin napas ini pun rasanya ingin paru-paru berkata berhentilah, berhentilah. Dan kita sudah sampai. Hampir. Dan sangat indah teman-teman. Lelah yang kita proses tadi kita lalui terbayar dengan indahnya pemandangan dari Raja Bernah. Jadi itu Raja Bernah, pemandian air panas teman-teman di sini. Bisa kita lihat. Ternyata teman-teman menuju puncak mulai dari parkiran tadi, kalau aku perkirakan 40 menit lah ya. 40 menit santai ya, istirahat. Jadi 40 menit kita sudah sampai di puncak. Ternyata memang indah teman-teman. Jadi untuk kalian yang memang belum pernah kemari, silahkan mencoba. Oke, assalamualaikum. Kita menuju ke puncak sana, paling tinggi. Dari pagi kami belum makan, dan ini berencana naik ke atas, jadi di atas nanti kami makan. Oke. Proses menuju ke puncak. Jadi ini paling puncak ya teman-teman, paling puncaknya, paling atas. Kita naik ke atas, jadi ya. Bahkan temanku masih bisa sempat lari-lari ya. Mungkin kalau orang kota kemari, ya bukan berarti orang kota, semua orang kota seperti itu ya, tapi ya rata-rata, apalagi yang masih kuliah seperti itu, sekolah, kan tidak terbiasa capek. Jadi kami sudah terbiasa, masih sempat lari-lari. Jadi ini proses naik ke puncak ya. Kita ke puncak. Kalau aku dosa. Tak perlu gitu biasa. Screenshot kali milik kawan aja. Sedikit lagi. Oke. Teman-teman. Dan akhirnya pengalaman pertama seumur hidup mendaki gunung. Dan gunung pertama yang aku naiki adalah ini dia, Gunung Sibayak. Dan akhirnya sampai juga teman-teman. Ini dia, ada dibuat bendera Indonesia. Oke, kita akan mengelilingi langsung saja tanpa menunggu lama-lama, tanpa basa-basi. Kita akan berkeliling di sini melihat bagaimanakah pemandangan yang terlihat jika kita dari atas sini. Wow, sangat curam teman-teman dan sangat berbahaya. Tapi kita harus hati-hati. Karena di sini sangat ngeri. Aduh, duduk di sini teman-teman, menenangkan pikiran serta menguji adrenalin. Aku memberitahu kalian
Kalau di sini harus hati-hati. Aku gelik teman-teman. Ini dia. Kiri kanan jurang, awas HP-nya jatuh, awas kita juga jatuh karena angin di sini kencang. Baiklah, langsung saja kita turun lagi ke tempat yang rata itu teman-teman. Jadi kita langsung saja makan. Kami mau makan ini. Gelik teman-teman. Karena tidak terbiasa. Tapi memang di sini pijakannya banyak juga sih. Untuk melangkah seperti itu bukan berarti sangat seram. Yang pasti harus hati-hati. Aduh, seram. Ngeri nak. Kita ada di atas awan. Kira-kira seperti inilah dia pemandangan dari atas puncak Gunung Sibayak ini teman-teman. Jadi ini sudah termasuk yang paling tinggi. Setelah sampai di puncak dan menikmati pemandangannya, sekarang kita makan bersama teman-teman. Ini dia. Jadi kita makan bersama di atas ini. Nanti sampah jangan lupa kita bawa ke bawah kembali. Oke. Setelah kami selesai makan, langsung saja kami melanjutkan berfoto-foto dan membuat video di sini, sekaligus menikmati pemandangan betapa indahnya dari atas Gunung Sibayak ini teman-teman. Dan setelah kami selesai puas berfoto-foto dan membuat video serta mengalay-alaykan diri, jadi terserah kita lah ya kalau sudah sampai di atas puncak ini mau ngapain saja. Yang pasti kita harus menjaga kesopanan kita teman-teman. Jadi setelah kami di puncak tadi, kami turun ke bawah, ke kawahnya. Kita sudah sampai lagi di tempat berikutnya. Tadi kita ada di sana teman-teman, makan di sana dan menikmati sebentar pemandangan. Dan sekarang kita kemari jalan dari sini. Sekarang kita di puncak yang sebelah sini teman-teman. Jadi di sini kita bisa melihat itu di sana Raja Bernah ataupun pemandian air panas di Debu. Dan kalau kita ke sana nanti itu arah Jalan Kurang dan di sana Gunung Sinabung. Ini dia kawahnya yang lagi berasap mengeluarkan uap. Sebelum pulang kami berencana untuk berkeliling terlebih dahulu teman-teman, dan kami menuju ke salah satu tempat yang berasap ini. Sekarang kita ada di bawah seperti apa namanya, lubang waduk ya, seperti kolam-kolam. Jadi mungkin ini kering. Jadi di sini biasanya orang menulis nama menggunakan batu. Jadi batunya disusun dan ditulis nama mereka di sini. Sekarang kita sudah sampai di apa namanya, di bawah, dan ini sepertinya kawah ataupun seperti uap. Jadi di sini sangat jelas terdengar suaranya teman-teman dari bawah sini, seperti itu. Mungkin di kamera ini pun kedengaran. Aku akan mencoba lebih dekat lagi teman-teman, tapi jangan terlalu dekat ya. Ini dia, dan ada di sini belerangnya warna kuning dan ini terasa panasnya ya teman-teman. Lihat di sini, itu dia. Kita akan mencoba lebih dekat lagi, tapi kita harus tetap hati-hati karena ini ngeri juga. Mana tahu nanti ini apa ke bawah. Tapi suasananya panas teman-teman. Ini dia warna kuning belerangnya. Oke, sini panas. Kita akan menelusuri tempat selanjutnya. Nah, jadi di sini dia ada lagi semacam uap seperti itu berwarna kuning. Nah, dan di sini ada dia airnya. Airnya mendidih teman-teman. Inilah yang dikatakan kuasa Tuhan itu kita tidak bisa tahu ya. Sedangkan ini di atas gunung tapi bisa ada air seperti ini, mata air. Airnya kayaknya panas ya. Aku tidak berani menyentuh karena ini sangat beruap, sedangkan uapnya aja panas. Ini dia. Oke, kita akan menelusuri tempat yang lainnya lagi. Setelah selesai di bagian ini, kami lanjut lagi terus menelusuri tempat lainnya sembari sambil untuk turun ke bawah teman-teman, seperti itu. Oke, di sini kita akan ke tempat
ataupun ke uap yang sangat kencang terdengar di sini. Jadi di perjalanan turun, sebelum turun kita berkeliling dulu lah di sekitar sini dan melihat ternyata teman-teman besar sekali suaranya. Ini dia. Tampaknya ramai juga orang kemari. Bisa kalian dengar suaranya? Seperti suara pesawat tempur. Dan akhirnya selesai juga teman-teman, dan badan pun sudah mulai terasa capek. Maka dari itu kami memutuskan untuk langsung saja turun ke bawah. Oke, jadi teman-teman, cukup sekian video aku kali ini. Akhirnya kita sampai juga di bawah. Tadi pagi kita naik ke atas dan ini jam 12:30 kita turun lagi langsung ke bawah. Dan kondisinya sangat melelahkan karena memang istirahat kami terbatas. Tetapi yang pasti kita sudah sampai dengan selamat. Tadi naik 4 orang dan turun pun 4 orang juga. Maka dari itu jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, share, dan tekan notifikasi loncengnya ya teman-teman. Terima kasih. Dadah.